Pengoperasian peralatan pemadam non-APAR, fire hose, hydrant, nozzle, dan peralatan pendukung tingkat dasar. Outline, pemadam non-APAR, fire hose, hydrant, nozzle, dan peralatan pendukung. Tujuan, memberikan pemahaman dasar tentang peralatan pemadam non-APAR, menjelaskan fungsi fire hose, hydrant, dan nozzle, membekali peserta cara pengoperasian yang aman, meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran. Peran peralatan pemadam non-APAR. Peralatan non-APAR digunakan saat kebakaran tidak dapat ditangani dengan APAR. Sistem ini mampu menyuplai air dalam jumlah besar dan bertekanan tinggi, biasanya digunakan oleh tim tanggap darurat internal atau fire brigade. Penggunaan yang salah dapat membahayakan personel dan lingkungan sekitar. Prinsip dasar pemadam kebakaran. Kebakaran terjadi karena adanya panas, bahan bakar, dan oksigen. Air berfungsi menurunkan suhu panas hingga api padam. Pemadaman dilakukan dengan mengarahkan air ke sumber api. Teknik yang benar dapat mempercepat proses pemadaman. Pengenalan sistem hydrant. Hydrant adalah sistem pemadam kebakaran berbasis air permanen. Sistem ini terhubung dengan pompa dan sumber air utama. Hydrant dirancang untuk pemadaman kebakaran skala besar. Pengoperasiannya membutuhkan koordinasi dan kerja tim. Jenis-jenis hydrant. Hydrant pilar biasanya berada di luar gedung atau area terbuka seperti halaman, jalan akses, atau area parkir. Hydrant ini mudah dikenali karena berbentuk pilar dan terhubung langsung dengan jaringan air bertekanan. Hydrant box umumnya terpasang di dalam gedung dan ditempatkan di lokasi strategis seperti koridor atau tangga darurat. Hydrant gedung bertingkat terhubung dengan pipa vertikal riser untuk mendistribusikan air ke setiap lantai. Setiap jenis hydrant memiliki tekanan dan kapasitas air yang berbeda sesuai desain bangunan. Pemahaman jenis hydrant penting agar pengoperasian dapat dilakukan dengan aman dan efektif. Komponen hydrant box. Hydrant box berfungsi sebagai tempat penyimpanan peralatan pemadam kebakaran yang siap digunakan. Di dalam hydrant box terdapat fire hose yang berfungsi menyalurkan air bertekanan. Nozzle digunakan untuk mengatur arah, jarak, dan pola semprotan air. Valve hydrant berfungsi untuk membuka dan menutup aliran air dari pipa utama. Selain itu, biasanya tersedia kunci, hydrant dan peralatan pendukung lainnya. Semua komponen harus dalam kondisi siap pakai setiap saat. Fire hose selang pemadam. Fire hose adalah selang khusus yang dirancang untuk mengalirkan air bertekanan tinggi. Selang ini harus memiliki kekuatan tinggi agar tidak pecah saat digunakan. Selain kuat, fire hose juga harus fleksibel agar mudah digelar dan dipindahkan. Material selang dirancang tahan panas dan gesekan. Fire hose menghubungkan hydrant dengan nozzle sebagai ujung pemadaman. Selang yang rusak dapat menghambat pemadaman dan membahayakan petugas. Jenis fire hose. Single jacket fire hose umumnya digunakan untuk tekanan menengah dan jarak pendek. Double jacket fire hose memiliki lapisan ganda sehingga mampu menahan tekanan tinggi. Jenis ini sering digunakan untuk pemadaman skala besar atau jarak jauh. Rubber hose memiliki daya tahan lebih baik terhadap panas dan abrasi. Setiap jenis selang memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Pemilihan selang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan sumber air. Cara menggelar fire hose. Fire hose harus digelar lurus agar aliran air tidak terhambat. Lipatan atau tekukan pada selang dapat menyebabkan tekanan air tidak stabil. Sambungan antar selang harus dipastikan terkunci dengan benar. Sambungan yang longgar dapat terlepas saat tekanan meningkat. Selang tidak boleh melewati benda tajam atau sumber panas. Penggelaran yang benar mempermudah proses pemadaman. Nozzle kepala semprot. Nozzle adalah alat yang dipasang di ujung fire hose. Fungsinya untuk mengontrol arah dan pola semprotan air.
Nozzle membantu petugas mengarahkan air secara presisi ke sumber api. Penggunaan nozzle yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pemadaman. Nozzle juga membantu mengurangi pemborosan air. Pemilihan dan pengoperasian nozzle sangat menentukan keselamatan petugas. Jenis-jenis nozzle. Straight stream nozzle menghasilkan semprotan air lurus dan kuat. Jenis ini efektif untuk menjangkau api pada jarak jauh. Fog nozzle menghasilkan semprotan air berbentuk kabut. Kabut air membantu pendinginan area dan perlindungan petugas. Adjustable nozzle memungkinkan perubahan pola semprotan. Pemilihan nozzle harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi kebakaran. Fungsi pola semprotan. Pola semprotan lurus digunakan untuk memadamkan api besar dan terpusat. Semprotan ini memiliki daya dorong yang kuat. Pola kabut digunakan untuk menurunkan suhu dan melindungi petugas. Kabut air dapat mengurangi paparan panas dan asap. Penggunaan pola yang tepat dapat mempercepat pemadaman. Petugas harus mampu menyesuaikan pola semprotan dengan situasi lapangan. Peralatan pendukung pemadam. Kunci hydrant digunakan untuk membuka dan menutup valve hydrant. Hose clamp berfungsi menahan kebocoran sementara pada selang. Helm pemadam melindungi kepala dari panas dan benda jatuh. Sarung tangan melindungi tangan dari panas dan tekanan air. Peralatan pendukung membantu keselamatan dan kelancaran pemadaman. Semua peralatan harus digunakan sesuai fungsinya. Alat pelindung diri APD. APD wajib digunakan sebelum melakukan pemadaman kebakaran. APD melindungi petugas dari panas, air bertekanan, dan asap. Helm, sarung tangan, sepatu safety, dan pakaian pelindung harus lengkap. Penggunaan APD mengurangi risiko cedera serius. Tanpa APD, petugas sangat rentan terhadap kecelakaan. Keselamatan personel adalah prioritas utama dalam pemadaman. Langkah dasar pengoperasian hydrant. Pastikan area sekitar hydrant aman dari bahaya tambahan. Buka hydrant box dan siapkan peralatan pemadam. Gelar fire hose dan pasang nozzle dengan benar. Buka valve hydrant secara perlahan untuk menghindari lonjakan tekanan. Arahkan semprotan ke dasar api, bukan ke bagian atas api. Pengoperasian harus dilakukan dengan kerja tim. Posisi dan teknik pemadaman. Pemegang nozzle harus memegang dengan kedua tangan. Posisi kaki harus stabil untuk menahan tekanan air. Tekanan air yang besar membutuhkan lebih dari satu petugas. Petugas lain membantu mengendalikan selang. Komunikasi antar anggota sangat penting selama pemadaman. Teknik yang benar meningkatkan efektivitas dan keselamatan. Kesalahan umum yang harus dihindari. Membuka valve terlalu cepat dapat menyebabkan selang terpental. Selang yang tidak terkunci dapat terlepas saat bertekanan. Tidak menggunakan APD meningkatkan risiko cedera serius. Selang yang terlipat dapat menghentikan aliran air. Berdiri terlalu dekat dengan api sangat berbahaya. Kesalahan kecil dapat menyebabkan kecelakaan besar. Pemeriksaan dan perawatan. Peralatan hydrant harus diperiksa secara rutin. Fire hose tidak boleh bocor, retak, atau kaku. Nozzle harus bersih dan dapat berfungsi dengan baik. Valve hydrant harus mudah dibuka dan ditutup. Hydrant box harus mudah diakses dan tidak terhalang. Perawatan rutin memastikan peralatan siap saat dibutuhkan.